Shenling, kamu lagi ngapain? Gerimis sekarang hanya kamu yang bisa menikahkan Linger ke keluarga Li. Lagi pula kamu bebas, main-main dengan robot-robot rusa itu di rumah. Lebih baik berkontribusi untuk keluarga Shen. Kalau bukan karena aku, kamu, si lumpuh, juga pantas menikah ke keluarga kaya berusia sahabat. Bahkan keluarga biasa pun tidak memandang rendah kamu, kan? Kalau bukan karena kamu, kakiku tidak lumpuh. Lumpuh, kamu hanya kantong darah yang orang tuaku besarkan untukku. Berani-beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Lihat saja kelakuanmu. Seorang lumpuh dan seorang buta dengan tuan muda keluarga Li cocok sekali. Teknologi chip AI Lee Group telah membuat terobosan baru bersinar di malam musim semi. Katanya keluarga Lee akan menikahi keluarga Shen. Mau menikah atau tidak? Kalau tidak mau, aku akan membawamu menemui orang tuamu yang sudah mati sekarang juga. Shenling, kamu gila, keluarga Li akan segera datang. Tuan muda ini keluarga Shen. Tapi aku dengar Nona Shen tidak suka penyakit matamu. Sudah lama tidak bertemu, kamu yakin mau? Tolong, Mau menikah atau tidak? tolong aku. Shenling, kamu gila. Shen Weiyu, kamu ditakdirkan untuk diinjak-injak di bawah kakiku seumur hidupmu. Saat genangan lumpur, menikah atau tidak? Di mana pengantin wanita? Aku Li Nanting untuk menjemput istri baruku. Tuan Muda Li, Li Nanting sangat tampan. Tuan muda Li, itu putri kecilku, pengantin hari ini. Tuan muda Li, tampan, sayang dia buta. Halo, aku. Pengantin hari ini Shen Weiyu. Nyonya Shen, bukankah kamu hanya punya satu anak perempuan Shenling? Pertunangan antara keluarga Li dan keluarga Shen. Ini tentang Tuan muda Li dan Nona Shen. Tapi keluarga Shen kami punya 2 anak perempuan. Hujan ringan ini tidak terlalu nyaman untuk kaki dan kakinya. Jarang keluar, jadi kamu tidak benar-benar tahu. Kami belum lulus dari Universitas Linger. Oleh karena itu, kontrak pernikahan ini hanya bisa dipenuhi oleh adikku. Ketidaknyamanan kaki. Kamu melakukannya dengan sengaja. Tuan Li, selamatkan aku. Tolong aku. Tuan muda, Nona Lin kaki dan telapak kakinya bermasalah, mobilitasnya butuh kursi roda. Ayo kita kembali dulu, ayo negosiasi ulang dengan lelaki tua itu. sebelumnya itu adalah tuan muda kedua yang memenuhi kontrak pernikahan antara keluarga Li kalian dan kami. Kamu juga yang pertama mengubah orangnya. Tapi, Biarlah. Mau kemana? Mengadakan pernikahan. Li Nanting, seorang buta, pria seperti itu Shen Weiyu benar-benar murahan. Tapi bagaimana mungkin keluarga Li bisa jatuh hati pada orang cacat? Shen Weiyu tunggu saja untuk disiksa. Jika kamu tidak berpura-pura tidak mau, mereka pasti tidak akan membiarkanku menikah dengan mudah. Sekarang ada latar belakang keluarga Li, keluarga Shen tidak akan berani melakukan apapun padaku lagi. Properti luar negeriku juga bisa ditransfer kembali.
Kau bisa melihat Bagaimana? Kamu tidak percaya aku tidak bisa melihat? Masih tidak mau menikah denganku pria buta ini? tidak, tidak. Itulah cara kamu dulu mengenakan sabuk pengamanmu. Tidak juga. Tidak bisa melihat. Banyak tindakan diulang ribuan kali membentuk memori otot. Dia menjadi buta karena kecelakaan mobil. Aku pernah mendengar laporan. Itu pasti pukulan besar baginya. Li Nanting, pewaris Li Group, baru saja memenangkan jackpot AI internasional. Terjadi kecelakaan mobil. Menurut berita terbaru, kedua orang tuanya meninggal. Li Nanting juga menghadapi kebutaan. Generasi bintang baru jatuh. Pelaku dalam kecelakaan mobil itu. Sudah waktunya membayar harga. Tuan, aku sudah meninggalkan keluarga Shen. Tuan, aku sudah meninggalkan keluarga Shen. Ponsel tuan muda tertua kami telah diperlakukan khusus. Pesan teks dapat diubah menjadi suara oleh AI. Begitu. Lagi pula, keluarga Li kami adalah pemimpin AI di kota kekaisaran. Jika ayah masih hidup, industri AI di kota kekaisaran mungkin lain cerita. Sayang, lihat apa ini. Robot kecil. Ini robot Vivi. Aku ada di dalamnya. Masuk ke videomu. Setiap kali aku melihatmu, aku langsung mengenalimu. Ayah ingin Vivi menjaga anak ayah dengan baik. Terima kasih, Ayah. Kemari. Ini dia. Keluarga Li memang layak menjadi keluarga kaya berusia seabad. Vivi. Vivi. Berhenti. Dari mana datangnya kecacatan ini? Dia datang ke rumah keluarga Li untuk meminta-minta. Ada apa? Orang tua itu ada di sini. Kenapa Vivi berinisiatif lari ke gadis ini? Robot Vivi yang dikembangkan oleh ayah ada di keluarga Li. Vivi menyerang Shenling untuk melindungiku, jelas-jelas dibawa dan dibongkar oleh keluarga Shen. Bukankah kau bilang pergi ke keluarga Shen untuk menjemput Nona Sulung? Bagaimana bisa membawa pulang orang cacat? Ya, saya bertemu Nona Shen di jamuan bukan orang cacat. Ini Nona Sulung keluarga Shen. Nona kedua Shen masih sekolah. Saya sengaja meminta Nona Sulung untuk memenuhi kontrak pernikahan. Apa? Siapa saja bisa masuk keluarga Li kita? Dia benar-benar mengirim orang cacat untuk mengusir kami. Jangan marah, meskipun anak angkat bukankah dia juga Nona Shen? Kamu tuh tentu saja bicara untuk keluarga Shen. Ibu dan anakmu mencoba membuat rumah melemparkan pernikahan keluarga Shen kepada yang sulung. Nah, itu dia. Mereka juga datang untuk mencuri balok dan mengganti tiang seorang buta menikahi seorang cacat. Apakah kau masih berpikir keluarga Li kita belum cukup memalukan? Kau bilang aku bisa, tapi lebih baik dikatakan bahwa Tuan Muda Li murah hati. Pernikahan ini memang tidak pantas. Tinger antar Nona Shen ini kembali. Tinger antar Nona Shen ini kembali.
Tidak, itu dikembalikan oleh keluarga Lee. Keluarga Shen pasti menyalahkanku, tidak akan memaafkanku. Kakek keluarga Lee yang pertama mengubah objek pernikahan. Dan aku adalah anak angkat keluarga Shen, jadi dia juga putri sulung keluarga Shen, secara nama lagi pula. Pernikahan akan segera dimulai, jika kamu membatalkan pertunangan sekarang. Keluarga Lee juga akan menjadi bahan tertawaan orang lain. Gadis ini pemberani untuk temperamen Tinger. Mungkin itu hal yang baik. Terserah Tinger. Bagaimana keputusanmu? Aku tidak bisa kembali ke keluarga Shen jika Li Nanting menyesal sekarang, masalah jadi rumit. Karena aku memutuskan untuk menikahinya tidak akan pernah mengingkari janji. Jika dia tidak keberatan, aku tidak akan pernah menyerah. Baiklah, kalau begitu pernikahan ini sudah tetap. Tunggu waktu yang baik. Aku akan mengumumkan pernikahan kalian di awal jamuan makan. Kamu minum? Tidak, terima kasih. Aku akan lega karena kamu yang akan merawat Tinger di masa depan. Ayah, yang datang hari ini semuanya teman lama keluarga Li kita, membiarkan orang cacat ini muncul. Ini terlalu memalukan bagi keluarga Li kita. Baiklah, mulai sekarang dia juga anggota keluarga Lee kita, jangan menyebut cacat keterbatasan. Baiklah, aksi berhenti memanggil. Ayah memang seperti ini Lisi juga demi keluarga. Jueming akhirnya mendapatkannya, aku baru saja mengundang Master AI misterius Qing Yuan. Apa? Jueming benar-benar mengundang Master Qing Yuan? Kapan Qing Yuan mengundangku? Tuan Qing Yuan adalah orang yang sangat misterius. Keluarga Lee kami selalu ingin mengundangnya, bergabung dengan tim R&D AI kami. Tapi itu membutuhkan banyak sumber daya manusia dan keuangan, belum saya temukan. Itu pasti komunikasi dari Yayasan Amal. Ada kesalahpahaman, mereka pasti tidak akan menjanjikan ini untuk saya. Aku bahkan tidak pernah menyebutkan identitas Qing Yuan sebagai guruku, itu tidak akan diungkap ke publik. Kamu bisa bilang Nanting buta dengan orang cacat sebagai beban. Ini mendorong seluruh lapangan. Kalau-kalau mengenai seseorang hilang di depan Tuan Qing Yuan, itu tidak baik. Kakek, ini adalah pesta makan malam yang diadakan setelah aku bertunangan dengan Light Rain. Bagaimana mungkin dia tidak berpartisipasi? Menikah dengan Li Nanting adalah langkah sementara. Lebih baik tidak menghadiri jamuan seperti ini. Tidak apa-apa, aku belum pernah ke pesta sebelumnya. Tidak pandai bersosialisasi, tidak apa-apa, tidak ikut. Di keluarga ini, menantu perempuan masih mengerti prioritas utama. Baik, sudah selesai. Kamu sudah mengatur untuk menyambut Tuan Qing Yuan. Baik, Ayah. Nanting, maukah kamu mengantarku kembali ke kamarku? Baik. Apakah kamu tidak bahagia? Dengan begitu kamu tidak bisa dikenal secara publik. Seperti kamu di keluarga Shen, tidak ada yang tahu kamu. Itu karena ini, aku tidak peduli. Tapi aku peduli. Kamu adalah istriku, kamu harus di sisiku, tidak perlu menghindari siapapun. Bagaimana bisa kamu begitu baik padaku? Kita baru pertama kali bertemu. Karena aku memutuskan menikahimu. Aku pasti akan menjagamu dengan baik. Cara dia hidup, dia selalu membuatku lupa bahwa dia buta. Kamu bisa minta kepala pelayan Lee untuk mendorongku. Bagaimana? Kamu tidak percaya bahwa pria buta ini bisa menjagamu? Tidak. Jangan khawatir. Dari setiap sudut rumah ke setiap posisi butuh beberapa langkah, semuanya sudah kuhafal di kepalaku, bahkan tanpa tongkat buta, aku juga bisa tanpa hambatan. Tidak perlu obat lagi, sudah pulih penglihatannya sepenuhnya. Itu bagus, tuan muda yang bersemangat itu bisa kembali. Sebelum aku menjatuhkan mereka, aku akan tetap buta biarkan mereka lengah Yefeng. Letakkan di setiap sudut rumah, ukur berapa langkah yang diperlukan di setiap posisi. Ya. ...26 langkah ke kamar kita. Kamu?
Robot kecil ini sama seperti milikku. Hanya dua yang dibuat saat itu sepasang, yang satu ini ada di tangannya. Kamu juga suka Qing Yuan. Itu kakek, dia sangat menyukai Master Qing Yuan. Perkembangan teknologi AI terhenti dalam beberapa tahun terakhir. Dia juga yang paling menjanjikan, Master yang memimpin kemajuan AI Li. Jadi tuan muda kedua mengundang Master Qing Yuan datang. Kakek pasti sangat bersemangat. Tepat. Master Qing Yuan sangat misterius. Dan dia tidak pernah terlihat di depan umum. Aku tidak tahu apakah dia laki-laki atau perempuan. Aku belum menegakkan keadilan untuk ayahku. Aku tidak bisa mengungkapkan identitas AI-ku. Kamu bertemu Master Qing Yuan. Tidak tahu. Kalau begitu, kamu bisa istirahat dulu. Ada apa? Aku terbentur kakiku di keluarga Shen. Di mana yang sakit? Sakitnya di mana? Cuma lutut dan paha. Sakit? Nggak apa-apa, olesin obat aja. Oke, aku ambilkan kotak P3K. Kotak P3-nya. Obati lukanya sendiri. Oke. Aku di sini, panggil aja kalau perlu. Ternyata Tuan Li cukup polos. Coba aku. Nggak apa-apa, dia nggak bakal lihat kok. Ini satu-satunya yang aku punya. Aku bisa ambil baju yang di atas meja. Nggak bagus kalau kotor. Mau ngapain dia? Ada masalah? Nggak ada. Bukunya nggak stabil. Bajumu ada di lemari. Oke. Dia berani sekali, belum dipasang. Tentu saja kamu tidak bisa melihatnya. Akan jauh lebih nyaman bagiku untuk melakukan sesuatu di masa depan. Aku tidak percaya aku begitu berani. Nona Shen Weiyu sering diam-diam menghubungi dokter tua Jinlao. Menurut Jinlao, kakinya sebenarnya sudah hampir pulih. Lebih banyak berolahraga akan pulih sepenuhnya. Melalui hal ini, tampaknya lebih baik menjaganya di sisimu untuk perlindungan. Jadi bagaimana kelanjutan pernikahannya? Li Jueming sudah berhubungan dengan Putri Li dan meyakinkan pria tua itu agar kamu menikahi Nona Shen untuknya. Keluarga Shen tahu bahwa kamu buta dan tidak akan pernah menjadi pewaris keluarga Li. Setelah berita itu, sudah beberapa kali. Ya Tuan Muda, kenapa Anda tidak mengenali Nona Shen Weiyu? Bagaimana Anda tahu? Dia pasti setuju menikahi kamu yang buta. Demi keamanannya, tipu daya harus nyata. Tidak bisa memberitahunya. Dia pasti setuju untuk menikah. Tinggalkan keluarga Shen secepat mungkin. Kita akan bertemu segera. Kamu apa yang kamu lakukan di sini?
Untungnya, dia tidak bisa melihat. Kalau tidak, itu akan rusak. Apakah pakaian yang disiapkan untukmu cocok? Oke. Kamu juga basah. Aku akan menggendongmu ke kamar mandi. Kita sudah suami istri. Kamu harus terbiasa dengan aku yang merawatmu. Tidak perlu, keluar. Aku bisa melakukannya sendiri. Oke. Benar. Ini adalah alat bantu jalan AI yang kudesain untukmu. Membantumu bergerak. Aku di luar. Panggil aku. Shen Weiyu, apa yang kamu lakukan tadi? Untungnya dia tidak bisa melihat. Kalau tidak, itu akan hilang. Tempatkan dia di sampingku. Aku merasa seperti dalam bahaya. Tuan, aku sudah punya tempat tinggal. Kapan kamu akan menemuiku? Sudah waktunya. Kita akan bertemu. Kenapa Tuan tidak mau menemuiku? Apakah dia punya sesuatu yang memalukan? Atau dia menyembunyikan sesuatu karena takut ketahuan? Tetesan hujan kecil. Bukankah lebih baik kita jadi netizen seperti dulu? Tapi ada banyak hal yang ingin aku jelaskan langsung kepadamu. Misalnya, aku adalah Qingyuan. Aku meninggalkan keluarga Shen untuk menikah dengan keluarga Li, bukan untuk pergi ke luar negeri. Jika begitu, manfaatkan kesempatan untuk mengundangnya ke pesta makan malam hari ini, itu akan baik. Ungkap identitas Nyonya Li. Akan lebih mudah baginya untuk melakukan sesuatu di masa depan. Aku akan pergi ke pesta makan malam keluarga Li hari ini. Guru berasal dari keluarga Li? Guru, kamu kenal seseorang dari keluarga Li atau kamu dari keluarga Li? Aku harus menghadiri pesta makan malam ini. Aku akan mencari Li Nanting. Hujan kecil. Jika kamu tahu gurumu adalah Li Nanting, dan bagaimana jika itu menyakitimu? Aku akan mencari di sana. Sudah waktunya aku pergi. Hati-hati jangan sampai terluka lagi. Apa namanya? Tuan Muda Li, apakah kamu melihat putriku? Dia baru saja menolak minum obatnya. Kamu lagi marah? Minum obat. Jika bukan karena aku, mungkin kamu sudah melarikan diri dari keluarga Shen, tidak ada cedera kaki nantinya. Alat bantu jalan AI ini benar-benar meningkatkan kekuatan kakiku. Sang master berasal dari keluarga Li. Aku ingin Nanting meyakinkan kakek untuk mengizinkanku menghadiri pesta makan malam. Nanting.
Kamu adalah sang master. Kamu adalah tuannya. Aku. Bisakah kamu melihat? Apakah kamu seorang tuan? Kenapa begitu? Akan ada catatan chat antara aku dan tuan di komputermu. Tidak, kamu bisa melihatnya. Kamu melihat semuanya. Kamu bilang padaku, apakah kamu tuanku? Apa yang terjadi pada catatan chat antara kamu dan tuanku? Lihat sendiri. Bagaimana mungkin tidak ada? Untuk mencegah spionase komersial komputer belajarku, telah memasang sistem perlindungan AI model Lee. Selama itu adalah perangkat elektronik yang tidak bersertifikat, dekat ruang belajarku, itu akan terkunci paksa oleh sistem pemantauan. Kamu baru saja masuk. Komputer saya secara otomatis terhubung ke sistem ponselmu. Itulah yang terjadi. Kamu tahu, aku tidak bisa melihat. Jadi aku tidak tahu apa yang ada di komputer. Baiklah. Maaf, aku terlalu bersemangat. Tidak apa-apa. Kamu tampak sangat peduli pada gurumu. Saat aku paling tidak berdaya, guruku yang memberiku kehangatan dan keberanian. Jika bukan karena dia selama ini, mungkin aku sudah... Yang tidak menghancurkanmu, akhirnya akan membuatmu lebih kuat. Guruku juga mengatakan itu. Tapi, aku belum bertemu guruku. Aku bahkan tidak tahu wajahnya, laki-laki atau perempuan. Tapi kamu akan segera bertemu mereka. Benar, aku datang untuk memberitahumu, aku ingin menghadiri pesta makan malam itu. Apakah kamu ingin berpartisipasi dalam acara seperti itu? Meskipun bukan untuk melihat guru, aku juga harus beradaptasi dengan acara seperti itu. Selama bertahun-tahun, aku seperti tanaman rambat di keluarga Shen. Sekarang meninggalkan keluarga Shen, aku harus terbiasa hidup di bawah sinar matahari. Kamu bisa terbiasa dengan ini di sini dulu. Aku akan memberi tahu kakek. Yang mana yang akan menjadi master? Pesta makan malam ini sangat megah. Sepertinya Tuan Mudali sangat mementingkan istri Tuan Muda yang baru. Meskipun Tuan Mudali ini tapi tampan dan kaya, pastinya juga seorang wanita berbakat. Apakah Master datang? Yang mana dia? Master, apakah kamu di pesta? Itu dia. Oke, aku mengerti. Kakek, ayo pergi. Master sangat kuat. Bagaimana dia bisa buta? Shenling, kembalikan ponselku. Apa kabar? Kamu. Shen Weiyu, beraninya kamu, orang cacat, datang ke pesta? Tempatmu berdiri itu rumahku. Sia-sia memenuhi kontrak pernikahan, tapi keluarga Li yang tidak bisa melihat cahaya. Halo, maaf muncul di sini. Meskipun aku tidak bisa melihat cahaya, aku juga putri keluarga Li. Aku juga mau berterima kasih karena kau paksa aku menikah. Meskipun kau putri keluarga Li terus, lihat, kau bahkan tidak punya gaun yang layak. Keluarga Li pasti malu padamu, tidak akan membiarkanmu hadir di pesta. Aku menyelinap keluar sendiri, aku benar. Itu membuatmu semakin memalukan, Li Nanting pasti akan meninggalkanmu. Shenling, kau gila.
Shen Weiyu, bukankah kau lebih baik dariku dalam segala hal? Kulihat kau cacat, bagaimana kau bisa lebih baik dariku? Berhenti. Apa yang kau lakukan? Ayo, orang-orang, ada seorang cacat di sini yang akan menerobos masuk ke ruang pesta. Lihatlah orang miskin ini. Dari mana datangnya pengemis itu? Bagaimana keluarga Li bisa membiarkan pengemis masuk? Aku tidak tahu penyakit menular apa yang dibawanya. Masih apa kamu? Usir dia dari sini. Saya Nyonya Li, coba saja kalau berani. Mimpi saja. Bagaimana mungkin keluarga Li menikahimu, seorang cacat? Hanya saja menurutku pria ini gila paranoid. Tiup saja, jangan biarkan dia merusak jamuan keluarga Li. Berhenti. Siapa yang berani mengusir istriku? Tuan Muda Li, dia benar-benar Nyonya Li. Semua baik-baik saja? Tidak. Jangan takut. Ya, aku baik. Kenapa ini terasa akrab? Bantu aku mengeluarkan sesuatu dari sakuku. Ini istriku, Li Nanting Shen Weiyu mulai hari ini. Jika ada yang tidak menghormati istriku, itu berarti tidak menghormati keluarga Liku. Aku tidak menyangka putri keluarga Li ternyata cacat. Terus, aku tidak tahan lidah Xiao begitu tampan, orang kaya suka begitu. Iya, lihat ekspresi melindungi istrinya yang mendominasi barusan, betapa tampannya. Kamu bisa menurunkanku sekarang. Kita sudah menikah, kamu harus terbiasa aku merawatmu. Weiyu, setelah malam ini, gelarmu sebagai putri keluarga Li bukanlah nama palsu. Aku tidak akan membiarkan siapapun membulimu lagi. Li Nanting seperti ini agak menyilaukan. Tuan Li di sini. Dia berdiri. Tuan Putri benar-benar cantik. Lihat gaunnya itu dirancang oleh Master Prancis Silly, ini satu-satunya di dunia. Dan perhiasan yang dia kenakan juga edisi terbatas jutaan masing-masing. Shen Weiyu, ada apa dengan kakimu? Nanting mengembangkan alat bantu jalan untukku, itu membuatku berdiri. Bergerak bebas. Bukankah kakakku senang melihat aku bisa berjalan? Ku dengar Li Nanting berinvestasi besar-besaran dan mempercepat pengembangan alat bantu jalan untuknya. Ternyata benar Shen Weiyu, kenapa kau mendapatkan ini? Bagaimana kali ini? Tuan Muda, Tunggu aku di sini. Ponselnya hilang. Aku tidak tahu apakah Tuan membalas pesannya. Dia datang atau tidak. Ini masih Shen Weiyu, gadis nakal ini suatu sore, dia mempesona Tuan Muda Li. Li Dashao buta, bukannya dia sudah lama terpinggirkan oleh keluarga Li. Tidak punya uang, tidak punya kekuasaan. Kenapa ini tidak terlihat seperti itu? Tuan Muda Li memberi kami mahar kurang dari 1 juta. Lihat bajunya sekarang, jutaan. Kenapa Shen Weiyu punya semua ini? Semua ini milikku.
bangun. Linger. Terima kasih. Shen Weiyu, kamu tidak melihatnya. Linger jatuh. Cepat bantu dia bangun. Jangan inisiatif menyapa saat melihat orang yang lebih tua. Tidak ada aturan sama sekali. Di rumahku tidak menghormati istriku Li Nanting. Siapa yang tidak punya aturan? Tuan Muda Li, kami juga baik untukmu. Gadis busuk ini punya hati yang jahat, belum berpendidikan. Bagaimana bisa aku mempermalukan keluarga Li di masa depan? Aku rasa dia tidak pantas untukmu sama sekali. Siapa yang pantas untukku? Alam adalah semangat kita. Iya, ya. Tuan Muda Li, mari kita kembalikan seperti semula. Linger dalam keadaan sehat. Biarkan dia merawatmu. Kami bisa tenang. Kakak Nanting. Aku tidak melihatnya. Itu perilaku tidak sadar. Menjauh dariku. Dasar jalang kamu. Linger. Usir para pengacau. Apa yang kamu lakukan? Dia yang harus pergi. Hentikan. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu ingin semua orang melihat lelucon keluarga Li kita? Lihatlah, ini keramahan keluarga Li. Nanting, belum lagi kamu malu tidak membawa orang ini keluar. Ini yang disetujui kakek. Omong kosong. Jangan kira kamu bisa berjalan dengan alat bantu keluarga Li kami bisa memandangmu lebih tinggi. Orang cacat tetaplah orang cacat. Kamu si cacat, memalukan bagi keluarga Li kami ada yang tarik orang cacat ini keluar. Aku lihat siapa yang berani. Nanti, kamu harus mendisiplinkan si jalang ini dengan baik. Jika kamu tidak mengajariku menjadi seorang bibi, aku akan mendisiplinkanmu dengan baik. Aku lihat siapa yang berani menyentuhku. Tuan Li ada di sini. Tidak sopan, sungguh tidak tahu aturan. Tuan Qingyuan akan segera datang. Beraninya kamu main-main di sini? Tuan Qingyuan datang. Apa etikanya membuat ribut di jamuan? Tuan Qingyuan akan datang. Beraninya kau main-main di sini? Qingyuan adalah pemimpin di bidang AI. Keluarga Li berhasil mengundangnya. Ini semua berkat kemampuan Jueming. Ayah Juming selalu perhatian pada perusahaan. Serahkan perusahaan kepada Jueming, jangan khawatir. Ternyata bersaing dengan Li Nanting untuk hak waris. Kalau begitu jangan salahkan aku jika aku memukulmu. Juming, kenapa Tuan Qingyuan belum datang? Bukan mau ambil pujian membual pada kami. Mana mungkin, Jueming? Tolong hubungi saya, para tamu sudah menunggu. Baik. Li Nanting, kamu memberiku gaun. Aku juga harus menyapa. Kami sudah menyebarkan berita jika Tuan Qingyuan benar-benar tidak bisa datang, kami benar-benar akan jadi bahan tertawaan seluruh kota besok. Kakek, Tuan Qingyuan dia kehilangan kontak. Apa? Lihat apa yang kau lakukan. Tuan Qingyuan mengirimkan hadiah ucapan selamat. Tuan Qingyuan mengirim hadiah selamat. Siapa? Tolong? Saya. Li Jueming, saya sudah berhubungan dengan Tuan Qingyuan, Tuan Muda Li kedua, ya. Tuan Qingyuan tidak bisa datang sementara karena sesuatu, tapi dia mengirim saya hadiah. Paham, Tuan Qingyuan sibuk dengan urusan berani bertanya. Hadiah apa yang dia berikan? Boleh saya tanya siapa Li Dashao? Tuan Li Nanting. Tuan Qingyuan hadiah pernikahan untuk Anda. Ini benar-benar karya Tuan Qingyuan, dan ini robot hewan peliharaan yang baru dirancang. Apakah Anda salah? Bukankah Tuan Qingyuan harus memberi saya hadiah? Tuan Qingyuan sudah menjelaskan bahwa itu hadiah pernikahan untuk Tuan Li Nanting, tidak mungkin salah. Bagaimana Tuan Qingyuan tahu saya? Bagaimana Anda tahu saya menikah hari ini? Tingir, kapan kamu bertemu Tuan Qingyuan? Kakek, ceritanya panjang, saya akan jelaskan nanti. Baik bagaimanapun, keluarga Li kita ini bisa dianggap sebagai menjalin hubungan dengan Tuan Qingyuan baik. Ponselnya hilang, tuannya juga tidak melihatnya. Dan apakah Li Nanting curiga padaku? Sudahlah, tunggu kesempatan jelaskan semua ini pada Li Nanting.
Kenapa kamu di sini? Ya, ini kamar tidurku. Aku tidak di sini. Di mana aku? Aku akan tidur di kamar lain. Kamu ingin semua orang tahu apakah kita berpisah di malam pernikahan? Contoh, ingin menggoda aku. Jangan bergerak. Kau menyakitiku. Apa yang kau lakukan? Apakah ini maksudmu? Mau kemana? Kau punya ponselku? Terima kasih. Aku mau minum air. Sebesar ini saat pertama kita bertemu. Bahkan Ratu Laut pun tidak tahan. Shen Weiyu, wajar jika kau malu. Terlambat sekali, mau kemana Mbak Ipar? Ershao. Wajah Mbak Ipar merah banget, aku marah sama kakakku. Iya, Kak Mana mungkin orang buta bisa melayani kamu dengan baik? Tolong jaga bicaramu. Menurutku, meskipun Li Nanting tidak bisa melihat, dia juga masih lebih baik dari kamu. Dia 100 kali lebih kuat daripada bajingan sepertimu yang gagal. Kamu? Apa yang kamu lakukan? Kak, kamu bisa melihatnya. Sulitkah mengenali suara? Orang buta memiliki pendengaran dan sentuhan yang paling sensitif. Kukira aku sudah bisa melihat lagi. Benar kan? Kalau aku bisa melihat, aku tidak perlu menjelaskannya di sini. Kak, kamu salah paham. Aku mau membantu Mbak Ipar kamu. Dia tidak butuh itu. Lebih baik menjauh darinya. Baru saja ketakutan. Apa kamu terluka? Kenapa dia selalu begitu lembut? Tidak, untungnya kamu tepat waktu. Li Nanting, apa kau benar-benar tidak bisa melihat? Kenapa kamu bertanya? Dokter pernah bilang bahwa kemungkinan aku sembuh sangat kecil. Kecil kemungkinannya bukan tidak ada. Apa kau sudah pasrah? Seperti kakiku. Ada apa dengan kakimu? Maksudku kau buta. Aku cacat, mari kita saling mendukung ke depannya. Dia pasti bisa melihat. Kalau begitu aku akan membuka pakaian di depannya. Bukankah semuanya dilihat olehnya? Li Nanting, jika kamu bisa melihat, aku tidak percaya kamu tidak akan menunjukkan kakimu. Weiyu. Apakah kamu baik-baik saja? Li Nanting, tolong bantu saya lihat apakah di sini panas. Shen Weiyu, kamu sengaja melakukannya, kan?
Apa yang kamu lakukan? Biarkan saya memeriksa luka bakar. Tidak. Maksudku itu tidak sakit. Aku nggak percaya kamu bisa pura-pura nggak punya kekurangan sama sekali. Linanting, aku nggak percaya kamu lihat ini. Berani pakai itu di luar pintu. Tunggu sebentar. Ada apa? Gaunmu kotor, aku gantiin buat kamu. Berkat kamu? Trik kecil. Aku baru menikah, jadi belum tahu aturannya. Biarkan kakek menunggumu untuk makan malam. Pasangan pengantin baru. Sesaat makan malam musim semi bernilai $1.000. Nanting, aku soal kehidupan suami istri. Bagaimana dengan Jueming kita? Setiap hari untuk bekerja. Setiap hari pada proyek besar perusahaan. Baiklah. Diam. Dia masih memasang wajah masam. Proyek bagus jadi gagal di tangannya. Gagal. Bagaimana mungkin? Proyek selanjutnya akan ditangani oleh Nanting. Kakek. Ayah, bagaimana dengan ini? Lagi pula Nanting tidak terlalu praktis, aku sedang menebus ini sekarang. Baiklah, berhenti membersihkan pantatnya, dia harus belajar sendiri hari demi hari, tidak ada apa-apa. Linanting buta, aku tidak bisa dibandingkan dengan posisinya di hati kakek. Apa kamu yakin Linanting tidak bisa melihat? Aku baru-baru ini melihatnya melindungi Shen Weiyu. Bukankah dia terlihat buta? Kamu akan tahu apakah dia buta atau tidak. Linanting. Ershao, apa kamu tidak melihat Anglo di depan kakakmu? Aku baru saja hendak meraih kakakku, itu dirampas oleh kakak iparmu. Ershao, jika kakak tertuamu baru saja mengambil alih proyek baru perusahaan, ketika salah satu anak buahmu terluka, menurutmu apa yang akan dipikirkan kakek? Mana mungkin aku membiarkan kakakku terluka? Aku akan memindahkan Anglo itu sekarang. Hati-hati. Jangan sampai kakakmu terbakar oleh Anglo. Shen Weiyu begitu khawatir padanya. Dia tidak bisa melihatnya? Bagaimana kamu bisa keluar? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Aku ada urusan siang ini. Kamu mau keluar, kalau begitu aku akan menemanimu. Tidak, kamu tidak perlu. Aku punya alat bantu jalan. Kamu bisa pergi sendiri. Aku baru saja meninggalkan sesuatu dan ingin pulang untuk mengambilnya. Aku tidak sempat mengambil kembali apa yang ditinggalkan ayahku untukku waktu lalu. Kali ini aku pasti akan mengambilnya kembali. Aku tidak menginginkan semua ini, Shen Weiyu. Perhiasan itu seharusnya menjadi milikku. Ling-er, tenanglah. Bu, kenapa Shen Weiyu yang cacat ini yang harus memiliki semuanya? Ling-er, jangan marah. Barang-barangnya cepat atau lambat akan menjadi milikmu. Dia akan segera ke sini, tunggu saja. Aku masuk, kamu tunggu aku di sini. Iya.
Bukankah aku minta kamu bawa Li Nanting ke sini? Dia tidak bisa. Aku di sini hari ini ambil barangku, mulai sekarang kita tidak saling mengganggu. Ini 10 juta dolar untuk membeli hubungan kita. Shen Weiyu, biar aku bilang, sadarlah cepat serahkan posisi putri keluarga Libri aku. Kalau tidak, kamu akan melumpuhkanku lagi, Shenling. Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Bahkan jika aku rela melepas, dia tidak akan mau orang sepertimu. Sebaiknya jangan sentuh aku. Kalau tidak, kamu tidak sanggup mengalahkan Nyonya Li. kamu. Shen Weiyu, selama aku mau, aku bisa dapetin apa aja. Di depanku kamu nggak berhak bilang enggak. Mulai sekarang, sesuatu yang jadi milikku, kamu nggak bisa ambil lagi. Jadi istri Li Nanting. Kamu juga pantas. Kamu. Gadis bau sombong sekali. Tahan lama kan? Ibu masih sama seperti dulu, kurung dia 3 hari 3 malam. Nanti dia jujur, ayo pergi. Hari ini aku kurung kamu sampai kamu minta ampun. Aku nggak akan biarin mereka jebak aku di sini lagi. Kamu salah sangka? Bukankah Tuan Qingyuan harus kasih aku hadiah? Tuan Qingyuan sudah jelas bilang, itu hadiah pernikahan untuk Tuan Li Nanting, nggak mungkin salah. Siapa Qingyuan? Li Nanting, tolong aku. Weiyu, di mana kamu, Ye Fong? Bagaimana dengan nona kita? Dia bilang sudah lama tidak pulang. Aku ingin tinggal di rumah beberapa hari. Aku ingin bertemu nona kita. Ini keluarga Shen, jangan berulah di sini. Sebaiknya kau bawa aku menemui nona kita sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku bersikap kasar. Kau seorang pelayan, jangan lancang denganku. Jika nona kita kehilangan sehelai rambut pun, keluarga Shen sebaiknya tidak ikut campur di kota kekaisaran. Tali anjing keluarga Li benar-benar longgar. Tuannya sudah berteriak di sini sebelum dia bicara. Apa kau tidak lihat? Aku calon nonak dan aku di sini. Aku bahkan tidak layak membawa sepatu untuk tuan muda tertua kami. Posisi Nyonya Li itu milikku. Masa depan juga akan menjadi milikku. Berhenti bermimpi. Untuk orang rendahan sepertimu, jangan pernah masuk ke pintu keluarga Li kami. Kau budak anjing. Berhenti. Tuan Muda Li. Angin apa yang membawamu ke sini, Tuan Li? Iya. Di mana istriku? Kamu bilang gerimis? Dia pergi bermain dengan adik perempuan tetangga. Aku sudah menunggu di pintu. Nona muda itu sama sekali tidak keluar. Cari. Ya, cari. Tuan Muda Li tidak akan menunggu Weiyu kembali. Aku akan mengantarkannya sendiri padamu. Orang lumpuh yang tidak layak duduk di meja. Kamu tidak bisa melihat cahaya. Hilang ya, hilang. Tidak terlihat. Nona muda tidak ditemukan. Ruang bawah tanah benar. Shen Weiyu, aku tidak percaya kamu lumpuh dan buta. Li Nanting masih akan menginginkanmu. Shenling, berani-beraninya kamu menyakitiku. Keluarga Li tidak akan melepaskanmu. Tunggu sampai kamu buta. Tentu saja akulah yang memenuhi kontrak pernikahan dengan Li Nanting. Saat itu Li Nanting pasti akan melindungiku. Kamu itu apa? Saat itu, kamu hanya ada di tempat yang gelap dan lembab ini, berkeliaran. Berhenti. Maaf aku telat. Nanting,
Kupikir kamu tidak akan datang menyelamatkanku. Hati-hati. Kamu tidak apa-apa. Aku akan mencarinya di sana. Aku akan mencarinya di sana. Sudah waktunya aku pergi. Hati-hati jangan sampai terluka lagi. Apa namanya? Li Dashao, apakah kamu melihat putriku? Dia baru saja menolak minum obatnya. Kamu marah ya? Minum obat. Tuan muda tertua kami akhirnya menemukan orang yang benar-benar kamu cari. Namanya Shen Weiyu. Naik ingkat keluarga Shen. Orang tuanya meninggal muda. Diadopsi oleh keluarga Shen. Menjadi bank darah cadangan untuk Shen Ling, putri kandung keluarga Shen. Dan itulah alasannya Shen Jiachai telah bersembunyi darinya. Kami tidak pernah melakukannya dengan benar. Bawamu mau pergi ke keluarga Shen untuk jamuan. Hari aku bertemu dengannya. Shen Ling yang kambuh, membutuhkan banyak darah. Shen Weiyu takut, mencoba melarikan diri. Aku membunuhnya. Ye Feng, aku ingin menghubunginya. Aku ingin tahu kabarnya sekarang. Katanya kondisi Shen Ling sudah pulih. Seharusnya tidak perlu banyak ambil darah lagi. Shen Weiyu, meskipun kamu bukan lagi bang darahku, kamu juga tidak akan pernah bisa lari dari keluarga Shen. Dalam hidup ini, kamu hanya layak menjadi anjing keluarga Shen. Ibu dan ayah, aku sangat merindukan kalian. Halo. Kamu... Tetesan hujan kecil. Shen Weiyu, tetesan hujan kecil. Benarkah itu kamu? Selamat, tetesan hujan kecil, kau berhasil menguasainya. Bintang Ai baru telah lahir. Guru tetesan hujan kecil memanggil guru. Guru, bagaimana dengan pekerjaan yang aku kirim ke emailmu? Apakah kamu mau menandatangani kontrak transfer properti Shen Weiyu? Tidak. Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan orang tuaku. Kamu tidak bisa mengambilnya. Kau akan menderita lebih sedikit jika menandatangani. Dasar lumpuh, tanda tangani sekarang untukku. Oke, kami akan segera sampai. Pengacara yang mengurus transfer properti sudah datang. Ayo kita lihat apa yang dikatakan pengacara. Guru, di mana kamu? Di sini sangat gelap. Aku sangat takut. Jangan takut, aku di sini.
Aku ingat sekarang. Guruku mengajariku melakukan sesuatu setiap kali akan menyemangatiku dengan kalimat ini. Tuan Mudali, Menandatangani surat pemutusan ini, mulai sekarang nona kami tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Shen. Tuan Mudali. Saya mencangkinin Anda jangan membuat marah Tuan Mudali kami. Jika tidak, makam leluhur Anda tidak akan terjamin. Ayo, Tunggu sebentar, aku ada barang penting yang harus diambil. aku akan biarkan Ye Feng menggeledah keluarga Shen. Jika ada yang ingin kamu ambil, katakan kapan saja. Jika ada yang berani menghalangi, aku akan membakar tempat ini sampai rata dengan tanah. Apa yang harus kita lakukan? Orang tua ini, aku bertekad menyerahkan proyek Feitian kepada Linanting. Aku bilang kamu benar-benar sampah, bahkan orang buta pun kalah. Kamu benar-benar mempermalukanku, ayah. Aku ragu Linanting bisa melihat. Apa? Saya ragu mata Linanting bisa melihat. Apa? Jika dia bisa melihat, maka akan lebih merepotkan di masa depan. Hak waris keluarga Li. Aku akan membunuhnya. Aku tidak percaya dia lolos pertama kali. Bisa lolos kedua kali. Nanting, istirahatlah dulu. Biarkan aku membantumu mendorong krimis masuk. Kenapa tante kedua begitu baik hari ini? Cepat. Minggir, Linanting. Linanting lari ke kiri, lari. Rumah ini aku serahkan padamu dan tidak akan ada yang berhenti. Aku hampir tertabrak di depan rumahku. Kalau nanti kenapa-napa, bagaimana aku bisa tega bertemu orang tuanya setelah aku meninggal? Ayah seperti ini. Nanting dan Weiyu baru saja kecelakaan mobil. Bagaimana kalau kita periksa ke dokter dulu? Kalau tidak, aku khawatir ada efek samping. Kakek, aku baik-baik saja. Hanya hujan ringan yang menyelamatkanku. Dia terluka. Shen Weiyu, kamu tidak memakai alat bantu jalan. Kamu pura-pura pincang, kan? Aku tidak pura-pura pincang. Hanya kaki yang mulai merasakan sesuatu. Terutama dengan bantuan alat bantu jalan. Ada tenaga, bisa berjalan sedikit. Bagaimana kaki kakak ipar? Atau minta dokter untuk memeriksanya? Dan kakak laki-laki juga ketakutan. Biarkan dokter memeriksanya dengan teliti, terutama matanya. Ya, aku cepat panggil dokter. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Linanting, kamu bisa menghindari kecelakaan mobil seperti ini. Aku ingin lihat apakah kamu benar-benar buta atau tidak. Mata besar dan kecil. Bagaimana kata dokter? Apa mata kakakku bisa melihat? Bukan mata besar dan kecil. Aku khawatir peluang untuk sembuh sangat kecil. Tapi dia baru saja. Bagaimana kamu tahu? Mungkinkah... Ini ya ibuku yang memberitahuku. Apa kamu dengar apa yang ibumu lakukan? Shen Weiyu, aku dengan baik hati mendorongmu masuk pintu. Kalau bukan karena aku, kamu akan tertabrak mobil dengan Nanting. Aku tahu kamu akan begitu tidak tahu malu. Kakek, mobil ini ngebut pas lihat saya melambai dan memanggil. Pasti ada yang sengaja melakukannya. Cek, pastikan periksa dengan teliti untuk saya. Saya akan lihat siapa yang berani menyentuh saya. Cucu tertua keluarga Li. Kamera pengawas di dekat master rusak. Kamera pengawas rusak. Bagaimana saya bisa memeriksa ini? Kakek tidak diawasi. Saya juga punya bukti untuk menangkap pembunuhnya. Kakak ipar tidak mengawasi. Kamu juga tidak melihat plat nomornya. Kamu tidak tahu wajah pemiliknya. Bagaimana cara memeriksanya? Ye Feng pergi ke kamar tidur dan membawa buku catatan saya. Ya. Bagaimana?
Apa kamu masih ingin menggambar bukti dengan tangan? Jangan besar mulut di sini, atau tinggalkan Nanting segera. Biarkan Nanting mencari orang yang waras. Ini akan melindunginya. Bibi. Saya juga bisa melindungi Li Nanting sekarang. Mobil putih yang baru saja menabrak kita. Mobil putih yang baru saja menabrak kita. Di mana kamu dapatkan video ini? Hanya sebuah video, kamu pasti memasukkannya. Ayah, jangan tertipu olehnya. Kenapa kalian semua grogi? Masuk akal kalau aku menemukan bukti, bukankah kalian seharusnya senang? Kakek, meskipun seluruh jalan ini kebetulan rusak, namun kendaraan yang lewat pada waktu yang sama, semuanya punya dashcam. Kamu bisa mengetahuinya dalam waktu singkat. Pasti palsu. Aku menganalisanya dengan sistem AI. Apa itu AI? Bercanda. Kamu bahkan tidak kuliah, apa yang AI tahu? Kalau begitu, seperti katamu, aku bahkan tidak kuliah. Memalsukan video seperti itu dalam waktu singkat, bahkan lebih tidak mungkin. Bahkan jika videonya asli hanya plat nomor, kamu tidak bisa menemukan pemiliknya. Aku masuk ke sistem DMV untuk perbandingan pengemudi mobil ini adalah orangmu. Ini omong kosong. Bawa orang naik, ya. Supir Liu ini adalah mantan supir Anda. 3 menit sebelum kejadian, dia menerima telepon dari Li Juming. Pak, saya salah. Maafkan saya tidak akan berani lagi. Katakan siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Jangan takut. Kamu ceritakan persis apa yang terjadi hari itu. Ada kebohongan, jangan salahkan saya. Sama-sama. Saya akan menjelaskannya dengan baik. Katakan siapa yang memerintahkanmu? Tuan muda kedua hanya suruh saya mengirim sesuatu. Itulah mengapa Anda memanggil saya. Saya hanya tidak suka dengan tuan muda tertua, hanya tabrak dia dengan mobil. Kamu, keluarga Li saya, kamu berani menyentuhnya sembarangan. Tuan muda kedua baru saja meminta saya mengantarkan sesuatu. Itulah kenapa kau memanggilku. Aku hanya tidak suka dengan tuan muda sulung tabrak saja dia dengan mobil. Kau, keluarga Liku, kau berani menyentuhnya seenaknya. Kau pergi cepat serahkan dia ke polisi. Ya. Penyelidikan ketat, harus penyelidikan ketat, Jueming. Jangan khawatir tentang grup untuk saat ini, berlututlah di aula leluhur dan renungkan. Kakek! Ayah! Ayo, ayo! Apa kau benar-benar bisa melihat? Kamu benar-benar bisa melihat? Ya, mataku sudah lama pulih. Pemeriksaan tadi. Aku minta dibuatkan obat tetes mata khusus. Setelah digunakan, kamu tidak bisa melihat selama 1 jam. Aku mengerti. Jadi selama ini kamu bisa melihat semuanya. Aku? Itu. Aku membuka pakaian di depanmu dan kamu juga melihatnya. Ini kamu, maaf. Xiao Yu, aku pura-pura buta. Semua karena aku ingin menemukan pembunuh orang tuaku. Aku tidak memberitahumu alasannya. Aku ingin kamu berakting secara alami bersamaku. Matamu indah. Ngomong-ngomong, sebenarnya aku punya sesuatu yang aku sembunyikan darimu. Apa? Enggak. Karena kamu selalu bisa melihat.
Jadi kamu selalu tahu aku bisa berjalan, kan? Iya. Oke, jadi kita impas. Bawa dia kembali. Lepaskan aku tidak mau darah, lepaskan. Lepaskan aku. Kamu anak laki-laki itu. Aku khawatir kamu tidak bisa melihat, tidak bisa menemukan jalan pulang. Jadi, kamu tidak menyalahkanku? Menyalahkanmu? Bahkan tanpamu, aku juga tidak bisa lolos dari keluarga Shen. Asli. Dia tidak pernah membenciku. Kenapa kamu tertawa? Nona Shen, sesuai permintaan Anda kami mengatur permainan ini, Nona Shenling telah kehilangan 80 juta. Banyak sekali. Bagaimana dia bisa punya uang sebanyak itu? Dikatakan seseorang menawarinya pinjaman rentenir hutang akan ditagih nanti. Jatuh ke tangan para rentenir ini, jika tidak mati kamu harus dikuliti. Lancar sekali. Apakah ada orang di balik layar? Nona Shen, Semua berjalan sesuai rencana. baik. Ikan-ikannya kena pancing begitu cepat. Sepertinya. Saatnya menambahkan api lagi. Tolong kirim dokumen itu ke keluarga Shen. Ayo makan lagi. Lihat kamu, aku kurusan belakangan ini. Ini adalah bahan pelaporan. Ada orang di dalam grup Shen yang menggelapkan dana publik secara ilegal. Linger, ada apa denganmu? Untung aku bergerak cepat sebelum Li Nanting menggerebek rumah. Mengambil beberapa perhiasan, Shen Weiyu ini seharusnya bisa mengisi sedikit lubang. Lihat berapa nilai perhiasan ini. Apakah Anda punya faktur pembeliannya? Maksudmu apa? Coba lihat baik-baik. Aku adalah nyonya keluarga Shen yang terhormat. Kamu bilang aku mencuri perhiasan ini. Permisi, Nona Shen, saya akan bantu menaksirnya sekarang. Bukankah ini Nona Shen? Nona Shen datang lagi untuk membeli perhiasan. Ya, Keluarga Shen sekarang bergantung pada keluarga Li sebagai sapi perah. Ada yang Anda inginkan? Nona Shen, perhiasan Anda sudah dinilai. Ini laporan hasilnya. Sepertinya bukan untuk dibeli. Untuk dijual. Nona Shen sekarang mengandalkan menjual perhiasan dan berlian. Hidup sudah berakhir. apa? Aku sengaja datang untuk menjual beberapa perhiasan, biar ada ruang untuk perhiasan baruku. Benar. Sudah kubilang Nona Shen memiliki karier yang hebat. Bagaimana bisa hidup dari menjual berlian dan perhiasan? Kalau begitu, Nona Shen pasti punya perhiasan berharga kan? Bisakah Anda tolong hargai? Shen Weiyu tidak. Sisanya barang murah, memalukan aku. Perhiasan Nona Shen semuanya langka. Nilainya 120 juta. Apa kau yakin ini bernilai 120 juta ya? Itu lebih dari cukup untuk menutupi hutangku. Masih naik nilainya, jika Anda tidak ingin menjualnya sekarang. Keluar sekarang, pergi. Oke, silakan ikut saya. Berhenti.
Shen Weiyu, apa yang kamu lakukan di sini? Aku di sini untuk mengambil kembali apa yang kau curi. Sesuatu yang ditinggalkan orang tuaku untukku. Apa yang dicuri? Bagaimana bisa kau, seorang anak angkat, memiliki perhiasan ini? Jika kau ingin mencuri, kau akan mencuri dari diriku. Shenling, aku bisa membuktikan bahwa ini adalah peninggalan yang ditinggalkan orang tuaku untukku. Bisakah kau membuktikan bahwa itu adalah perhiasan keluarga Shen? Tentu saja aku bisa membuktikannya. Orang tuamu sudah mati. Bagaimana? Apa yang kalian lakukan di sini? Ibu ayah. Di depan umum, ada masalah apa? Bu, Shen Weiyu menuduhku mencuri dari dia. Apakah itu tuduhan palsu? Kau tahu yang terbaik. Jangan mengeluh dulu. Shen Weiyu, jangan keterlaluan. Ini jelas barang milik keluarga Shen kita. Seperti ibu, seperti anak. Perhiasan ini adalah hadiah terbatas dari orang tuaku. Sistem chip AI tertanam di dalamnya. Sekarang periksa saja bagian dalamnya. Kau akan tahu apakah ada chip atau tidak. Ya, saat aku baru saja menilainya, aku melihat bahwa memang ada chip di dalamnya. Perhiasan ini adalah hadiah terbatas dari orang tuaku. Sistem chip AI ditanamkan di dalamnya. Sekarang periksa saja apakah ada chip di dalamnya. Pokoknya, kau tahu. Ya, saat aku baru saja menilainya, aku melihat memang ada chip di dalamnya. Bagaimana kalau ada chip? Bisakah kau buktikan itu milikmu? Keluarga Shen, kami juga terlibat dalam proyek AI. Kau benar-benar pantang menyerah. Mungkin chip itu tidak membuktikan apa-apa, tapi chip itu berisi foto masa kecilku. Karena perusahaan keluarga Shen disebut-sebut, aku peringatkan kau, perusahaan keluarga Shen sebentar lagi tidak akan lagi bernama Shen. Kau dasar jalang. Beraninya kau memfitnah keluarga Shen? Kau. Shenling, kau menggelapkan dana publik dan berhutang rentenir dalam jumlah besar. Bahkan jika keluarga Shen kehilangan perusahaan, tidak bisa menyelamatkan nyawamu. Riba besar. Kamu berjudi lagi, kan? Enggak. Di mana Shenling? Jangan sembunyi bayar utangmu cepat, atau tunggu mereka ambil mayatmu. Berapa utangnya padamu? Kami masih oke. Kalau mau bayar, bayar cepat. Besok nggak akan segini lagi. Sekarang 80 juta. 80 juta. Ayah? Kenapa aku punya anak pembawa rugi sepertimu? Halo? Bapak Shen Zhenghong putri Anda menggelapkan dana perusahaan. Sekarang akan ditangkap. Apa? Bagaimana? Ayah? Pak Shen, ada apa denganmu? Ayah. Pak Shen. Ayah. Nona Shen Zhenghong, serangan jantung aku tidak sadarkan diri. Sepertinya Shenling sedang berusaha mengumpulkan uang menyelinap keluar dari rumah sakit pergi ke klub malam. Baik, aku mengerti. Klub malam? Aku ingin melihatnya, apalagi yang bisa dilakukan Shenling untuk menyelamatkan keluarga Shen? Dark Knight Club adalah klub paling mewah di kota kekaisaran. Semoga hari ini kamu bisa bertemu bos misterius Dark Knight Club. Bos misterius. Maaf Nona, ini kartu ini tidak berlaku di sini. Dark Knight Club. Anda harus menunjukkan kartu anggota khusus klub kami. Di mana kartu ini tidak bisa masuk. Kalau begitu gunakan identitas Nyonya Linanting, pastikan itu berhasil. Aku adalah istri Linanting. Nyonya bos Nona muda. Silakan masuk. Identitas Ibu Linanting benar-benar berhasil. Sangat bagus. Ayo pergi bersama lain kali. Ide bagus. Akulah bosnya, kaulah bosnya. Ayo, ayo, ayo. Tentu saja kaulah bosnya. Betul.
Shenling meminjamkan 80 juta yuan padanya. Selain itu, nona muda itu mengonfirmasi penggelapan dana publik yang sangat besar untuknya. Saya khawatir sekarang akan sulit bagi keluarga Shen untuk bangkit kembali. Hati-hati jangan sampai mereka melompati tembok. Oke. Tuan muda, ini cincin berlian merah muda yang Anda beli dengan harga sangat mahal. Saya dengar berlian merah muda ini melambangkan cinta sejati. Bisa membuat dua orang saling menghargai seumur hidup, menua bersama. Kapan menurutmu waktu yang tepat untuk memberikan cincin ini? Itu pasti saat mereka berdua paling emosional. Waktu yang paling emosional. Ya, seperti apa? Makan malam romantis dengan lilin. Dua orang saling menatap dengan penuh kasih lalu. Tuan muda, ayahku baru saja selesai operasi sekarang. Hidup atau mati belum pasti. Keluarga Shen sudah tidak tahan lagi. Hanya kamu yang bisa menolongku sekarang. Apa urusan keluarga Shen denganku? Tuan muda, ku mohon. Hanya kamu yang bisa menolong kami sekarang. Kenapa aku harus membantumu? Tuan muda, kamu tidak boleh setega itu. Jika ayahku tidak membantumu dengan kamar kedua, Li Nanting sudah lama menjadi pewaris keluarga Li. Cup making some. Katakan berapa jumlahnya? 100 juta. 100 juta? Aku tidak punya. Namun Li Nanting punya. Shen Weiyu, apalagi 1 miliar, itu 1 miliar dolar. Aku yakin Li Nanting juga akan memberikannya padamu dengan sukarela. Siapa? Aku. Jangan bicara. Orang tadi mirip Shen Weiyu. Minggir, aku mau menangkap orang. Maaf, kotak ini tidak diizinkan. Kamu berani menghalangi aku. Kotak ini milik kami, kotak pribadi bos. Tidak ada yang bisa masuk tanpa izinnya. Tidak memakai jam tangan. Biarkan mereka masuk. Apa yang kamu cari? Li Ershao. Kamu kenal aku? Kau pasti bos Dark Knight. Apakah kau melihat seorang wanita masuk? Terlalu banyak wanita yang datang ke Dark Knight kami. Aku tidak tahu yang mana yang kau cari. Kau bisa mengesampingkan urusan mencari seseorang dulu. Aku ingin minta bantuanmu untuk mengurus seseorang di Dark Knight. Bagaimana kau tahu kami akan setuju dalam gelap? Berapapun uangnya. Mantap. Tidak ada yang masalah dengan uang. Kenapa suara dan penampilan orang ini begitu familiar? Semoga kerja sama kita menyenangkan. Li Nanting alergi terhadap alkohol, tidak bisa minum. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir, ayo pergi. Ada apa denganmu? Bangun kau baik-baik saja? Aku hanya ingin melihatmu.
Benarkah itu kau, Linanting? Bagaimana bisa kau? Kau melihat semuanya. Apa kau puas? Bangun, Nanting. Kok bisa? Bangun. Apa yang kau lakukan di sini? Aku akan jelaskan nanti. Nona tuan muda alergi alkohol. Aku akan pergi ke dokter. Nanting. Ibu Dr. Fang telah tiba. Baik. Ngomong-ngomong, Ye Feng, apa ini? Yeki Isis adalah harga selangit sehari Tuan Mude. Berlian merah muda besar yang akhirnya ku beli. Mulutku, kejutan yang disiapkan oleh Tuan Muda tertua. Tapi jangan biarkan Nona tahu, aku akan menyimpannya dulu untuk Tuan Muda. Dia berguna. Cincin itu bukan untukku, tidak berguna. Dr. Fang, Kenapa kamu begitu tidak peduli dengan tubuhmu? Ibu Dr. Fang tidak suka periksa. Ayo pergi. Jangan khawatir Nona, Tuan Muda tertua dan Dr. Fang adalah teman masa kecil. Dr. Fang pasti akan merawat Tuan Muda dengan baik. Teman masa kecil. Betul. Dr. Fang merawat Tuan Muda saat dia sakit. Termasuk penyakit mata, Dr. Fang menitipkan seseorang untuk menyembuhkannya. Jika bukan karena perjanjian pernikahan antara keluarga Li dan keluarga Shen, mungkin mereka sudah menikah. Ini dia, Linanting memberitahumu. Betul. Ada apa dengan Nona Muda? Aku belum selesai. Tuan Muda juga bilang tidak ada cinta antara dia dan Dr. Fang. Itu hanya pernikahan keluarga. Shenzai dan perusahaan sudah mencari kemana-mana. Tidak ada informasi tentang kejadian itu. Agar tidak memberikan celah pada keluarga Shen benar-benar bersih, tidak ada bukti fisik. Sepertinya aku harus membersihkan nama baik ayahku. Hanya bisa membuat mereka bicara. Biarkan mereka mengatakannya sendiri. Nona Muda dan Tuan Muda sudah bangun. Menunggumu makan bersama. Oke. Kamu sudah merasa lebih baik? Jauh lebih baik. Ada apa dengan kakak? Dia hanya sedang banyak tekanan kerja. Tidurnya buruk. Bukankah kamu sengaja minta Dr. Fang untuk memeriksaku? Pantasan, teman masa kecil. Lingkarannya begitu kompak. Kakak ipar nggak ngerti soal tidur. Dr. Fang cukup paham. Jueming, apa kamu lagi mendekati Nona Anja? Ada apa? Ya, dia memutuskan aku. Tapi kakek, aku tidak punya waktu untuk pacaran sekarang. Aku sibuk mengembangkan perangkat lunak medis AI. Ayo lihat. Beberapa waktu lalu, Linanting membantu Shen Weiyu menggerebek rumahku. Mengambil desain perangkat lunak AI yang ditinggalkan ayahnya. Aku diam-diam meninggalkan materi ini. Kamu bisa lihat. Shen Weiyu benar-benar kartu yang bagus. Biarkan aku mengambil kembali perusahaan. Ini juga bisa menekan Linanting. Ayo! Kakek, lihat sini. Ini rencananya. Li Jueming, saatnya keluarga Shen melunasi hutang darah ini. Setelah ini selesai, aku bisa tenang bersama Wei Yu. Apa ini? Kapan kamu masuk? Kenapa tidak ketuk pintu?
Mudah sekali. Bukankah kamu bilang aku boleh masuk ke kamarmu? Jadi silakan. Hujan ringan. Kembalikan. Aku sudah menikah. Mulai sekarang kamu tidak bisa sembarangan masuk ke kamarku. Sepertinya Tuan Li benar-benar tergoda. Hujan gerimis. Ada yang ingin kamu tanyakan padaku? Tidak. Ternyata dia hanya mencintai Dr. Fang Linanting. Jika bukan karena keharusan, kamu mungkin tidak akan menikahiku, kan? Aku yang membangun malam gelap itu. Tidak ada yang tahu, akulah bos di baliknya. Tahu alergi dan minum alkohol. Itu juga untuk menyembunyikan identitasnya di depan Li Jueming. Sebenarnya, kau tidak perlu menjelaskan banyak padaku. Kita hanya sebuah kemitraan, hanya mitra. Mitra. Sebenarnya, aku selalu ingin memberitahumu, sebenarnya, di dalam hatiku. Aku tahu kamu memiliki seseorang yang kamu sukai di dalam hatimu. Oke? Benar. Kebetulan, aku juga. Saat semua ini selesai, mari kita bercerai. Cerai? Perceraian? Apa maksudmu? Artinya secara harfiah. Wayu. Mau kemana? Karena kita masing-masing punya orang yang disukai. Tentu saja kalian harus tidur di kamar terpisah. Orang yang disukainya siapa dia? Biarkan saja. Artinya orang di hatinya bukan aku karena laki-laki lain. Ternyata orang di hatimu bukan aku. Aku memaksakan diri. Ambil kamar tidur, aku tidur di ruang belajar. Guru, aku sangat merindukanmu. Rintik ingin menemuiku. Tidak, aku ingin melihat guru. Mungkinkah orang di hatinya adalah guru? Shenling benar-benar menemukan pabrik tua. Oke. Kalau begitu, lakukan seperti yang kukatakan. Tunggu ayah pulang. Ayah, jangan pergi. Wayu percaya padaku, ayah difitnah. Ayah percaya keadilan akan datang suatu hari nanti. Ayah? Ayah? Tolong jangan bawa ayahku. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang mati. Shen Weiyu? Siapa pria di hatimu?
Shenling, apa yang kamu lakukan? Kamu menyebabkan keluarga Shen gagal total. Tanya saya apa yang ingin saya lakukan. Entah kamu beri saya 100 juta hari ini atau berikan nyawamu. Kamu bermimpi indah sebelum malam. Mereka semua sekarat dan berani keras kepala. Hei, semuanya berjalan lancar. Semua sudah diatur. Tuan, apa yang Unda inginkan dari saya? Di mana, Nona? Kamu begitu terburu-buru mencari saya. Hanya karena ini, Nona pergi setelah makan siang. Pergi kemana dia pergi? Ayah tidak tahu. Kakak ipar tidak menyangka bertemu di sini. Li Jueming, kamu terlalu malas untuk berpura-pura. Aku sudah lama ingin menghajarmu. Kalau bukan karena perbuatan jahatmu yang berulang kali, Li Nanting sudah lama mati. Grup Li sudah lama menjadi milikku. Serahkan sistem AI medis yang ditinggalkan ayahmu. Kalau tidak, Kamu layak mendapatkan apa yang dikembangkan ayahku. jangan tidak tahu malu. Jangan tidak tahu malu. Aku jelas sudah menyembunyikan ponselnya. Si Jalang punya 2 ponsel. Weiyu, kakakmu ini. Kok kamu Weiyu? Lakukan apa yang aku katakan. Aku janji kakak iparku baik-baik saja. Bawa sistem perangkat lunak AI medis milik ayah Shen Weiyu ke posisi yang aku katakan. Hanya kamu dan sopir, jangan panggil polisi atau kamu tahu apa yang aku lakukan. Oke, aku janji. Biarkan aku cek dulu keadaannya. Mobil cadangan. Kakak ipar, katakan sesuatu pada kakak. Kakak ipar tidak ingin kakak datang. Li Juming, jangan sentuh dia. Cepat. Kakak ipar benar-benar sayang sama kakak. Bodoh sekali. Kayak orang tuanya yang udah mati. Berani-beraninya kamu bicara soal orang tuaku? Katakan, bagaimana caranya kamu menjebak ayahku? Jebak, katamu? Karena kamu akan mati, maka aku akan kasih tahu yang sebenarnya. Tahun itu, ayahku tertarik pada paten produk AI buatan ayahmu. Tapi aku nggak nyangka, ayahmu yang kolot itu nggak mau dijual apalagi. Dia mau ngasih gratis? Jadi ayahku menjebak ayahmu. Akhirnya, dia dapat paten itu dan jual ke keluarga Li. Siapa sangka ayahmu akan bunuh diri. Ibumu juga meninggal karena depresi. Hahaha. Keluarga Li. Ternyata kamu Li Jueming. Sekarang kamu pintar. Kamu ikut serta. Sampah. Ayo, Nanting. Sangat mudah untuk pergi. Hari ini adalah hari kalian berdua mati. Segera keluarga 6 kalian akan bersatu kembali di surga. Keluarga 6.
Aku akan membiarkanmu mati hari ini. Aku dan Shen Cheng Hong yang bersekongkol dulu mencuri paten ayahmu. Jangan bawa ayahku pergi. Aku juga yang mendesainnya. Kecelakaan mobil itu membunuh orang tuamu, membuatmu buta. Kamu yang menolak untuk menyelamatkan. Jadi bagaimana jika itu aku? Kamu akan mati? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tongkat ini untuk orang tuaku. Tongkat ini untuk hujan ringan. Tongkat ini untuk orang tua Xiaoyu. Li Nanting, berikan aku 1 miliar sekarang atau aku akan membunuhnya. Aku akan memberikannya, jangan gegabah. Kakimu. Tepat. Kakiku sudah sembuh. Kesini. Halo, bos. Bos, kamu adalah bos dari malam yang gelap. Bagaimana mungkin? Pak Li sudah tiba. Kakek-kakek. Aku tidak punya cucu sepertimu. Aku tidak menyangka kamu begitu kejam. Beraninya kau membunuh keluarga sepupumu. Bagaimana kau tahu ini? Percaya atau tidak? Apa yang baru saja terjadi di sini, itu telah disiarkan langsung oleh Master Qing Yuan. Apapun yang kau katakan akan menjadi bukti di pengadilan. Siapa Qing Yuan? Bagaimana dia tahu ini? Berhenti. Dia adalah Qing Yuan. Apa? Bagaimana mungkin? Master AI, Qing Yuan, siaran langsung mendadak. Di dalam pabrik vinil, penculikan Li Jueming, Shen Ling, dan lainnya terungkap sepenuhnya. Pada saat yang sama, kasus pelanggaran rahasia dagang bertahun-tahun lalu. Kebenaran tentang kecelakaan mobil juga terungkap. Polisi telah segera terlibat, personel terkait yang terlibat pada akhirnya akan ditangkap sesuai hukum. Ini robot Vivi, saya di dalamnya. Menyuntikkan gambar Anda. Ini akan mengenali Anda begitu melihat Anda. Aku ingin Vivi melindungi anakku untuk ayah difitnah. Aku percaya keadilan akan datang suatu hari nanti. Ayah, akhirnya aku mendapat keadilan untukmu. Nanting. Itu. Sekarang semuanya sudah selesai. Mari kita luangkan waktu untuk bercerai. Apa saya tidak setuju? Apa saya tidak setuju? Cerai. Kalian bisa bersama secara terbuka. Siapa yang mau bersamanya? Kamu bahkan menjawabnya dengan sangat sepaham. Weiyu, kamu tidak akan cemburu, kan? Gadis bodoh Li Nanting dan aku berteman baik, dia hanya mencintaimu. Hal-hal yang tidak menghancurkanmu akhirnya akan membuatmu lebih kuat. Rintik kecil, kamu sudah cukup kuat. Kamu akan selalu menjadi kebanggaan tuanku. Aku tahu kamu adalah tuannya. Tapi sekarang aku tidak ingin menjadi tuanmu. Aku ingin menjadi pasanganmu. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau.